Perkenalkan, nama saya Kenneth Lucia Wimai. Nomor pokok mahasiswa saya 12114201200116. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem sensori persepsi. Dapat dilihat di belakang, terdapat gambar dari organ-organ sistem sensori persepsi. Ada mata, telinga, hidung, lidah, dan juga kulit. Ya, sebelum kita masuk pada anatomi dan fisiologi dari sistem sensori persepsi, kita harus memahami dulu apa pengertian dari sistem sensori persepsi. Sistem sensori persepsi adalah sistem yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ akhir yang khusus menerima berbagai jenis rangsangan tertentu. Selanjutnya kita masuk pada anatomi dan fisiologi dari sistem sensori persepsi. Organ yang pertama adalah sistem penglihatan atau mata. Indera penglihatan yang terletak pada mata atau organ visus yang terdiri dari organ okuli aksesoria atau alat bantu mata dan okulus atau bola mata. Saraf indera penglihatan, saraf optikus, muncul dari sel-sel ganglion dalam retina dan bergabung untuk membentuk saraf optikus. Yang pertama, organ okuli aksesoria. Organ okuli aksesoria atau alat bantu mata terdapat di sekitar bola mata yang sangat erat hubungannya dengan mata. Organ ini terdiri dari cavum orbita yang merupakan rongga mata yang bentuknya seperti kerucut dengan puncaknya yang mengarah ke depan dan ke dalam. Yang kedua, ada supercilium atau alis mata, merupakan bagian orbita dan potongan kulit tebal yang melengkung, ditumbuhi oleh bulu pendek yang berfungsi sebagai kosmetik atau alat kecantikan dan sebagai pelindung mata dari sinar matahari yang terik. Yang ketiga, ada palpebra atau kelopak mata, merupakan dua buah lipatan atas dan bawah kulit yang terletak di depan bulbus okuli. Kelopak mata atas lebih besar daripada kelopak mata bawah. Fungsinya adalah pelindung mata sewaktu-waktu gangguan pada mata. Yang keempat, ada aparatus lacrimaris atau air mata. Air mata dihasilkan oleh kelenjar lacrimaris superior dan inferior. Yang kelima, ada muculus oculi atau otot mata, merupakan otot ekstrinsik mata yang terdiri dari beberapa bagian. Yang keenam, ada konjungtiva. Permukaan dalam kelopak mata disebut konjungtiva. Palpebra merupakan lapisan mukosa, bagian yang membelok dan kemudian melekat pada bola mata disebut konjungtiva bulbi. Pada konjungtiva ini sering terdapat kelenjar limfe dan pembuluh darah. Yang kedua adalah okulus. Okulus atau mata meliputi bola mata atau bulbus okuli. Nervus saraf otak 2 merupakan saraf otak yang menghubungkan bulbu okuli dengan otak dan merupakan bagian penting organ visus. Yang ketiga, ada tunika okuli. Tunika okuli terdiri dari, yang pertama, ada kornea. Kornea merupakan selaput yang tembus cahaya. Melalui kornea, kita dapat melihat membran pupil dan juga iris. Yang kedua ada sklera. Sklera merupakan lapisan fibrosa yang elastis yang merupakan bagian dinding luar bola mata dan membentuk bagian putih mata. Bagian depan sklera tertutup oleh kantung konjungtiva. Yang keempat
ada tunica vascula oculi. Tunica vascula oculi merupakan lapisan tengah dan sangat peka oleh rangsangan pembuluh darah. Lapisan ini menurut letaknya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada koroid. Koroid merupakan selaput yang tipis dan lembab, merupakan bagian belakang tunica vasculosa. Fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi pada tunika. Yang kedua ada corpus ciliaris, merupakan lapisan yang tebal, terbentang mulai dari ora setara sampai ke iris. Bentuk keseluruhan seperti cincin dan muculus ciliaris. Fungsinya adalah untuk terjadinya akomodasi. Yang ketiga ada iris. Iris merupakan bagian terdepan tunica vasculosa oculi. Berwarna karena mengandung pigmen, berbentuk bulat seperti piring dengan penampang 12 mm, tebal 12 mm, dan di tengah terletak bagian berlubang yang disebut pupil. Pupil berguna untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata, sedangkan ujung tepinya melanjut sampai ke corpus ciliaris. Yang kelima ada tunica nervosa. Tunica nervosa merupakan lapisan terdalam bola mata, disebut retina. Retina dibagi atas 3 bagian. Yang pertama ada pars optica retina, dimulai dari kutub belakang bola mata sampai di depan khatulistiwa bola mata. Yang kedua ada pars ciliaris, merupakan lapisan yang melapisi atau dilapisi bagian dalam korpus siliar. Yang ketiga ada pars iridica, melapisi bagian permukaan belakang iris. Organ yang kedua adalah sistem pendengaran atau telinga. Indera pendengaran merupakan salah satu alat panca indera untuk mendengar. Anatomi telinga terdiri dari telinga bagian luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama, telinga bagian luar. Auricula atau daun telinga menampung gelombang suara yang datang dari luar menuju masuk ke dalam telinga. Meatus acousticus externa atau liang telinga. Saluran penghubung auricula dengan membran timpan panjangnya 2,5 cm. Terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Saluran ini mengandung rambut, kelenjar subasea, dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan sekret-sekret berbentuk serum. Membran tipani antara telinga luar dan telinga tengah terdapat selaput gendang telinga yang disebut membran tipani. Yang kedua adalah telinga bagian tengah. Cavum tipani, rongga di dalam tulang temporalis yang di dalamnya terdapat 3 buah tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes yang melekat pada bagian dalam membran tipani. Antrum tipani merupakan rongga tidak teratur yang agak luas, terletak di bawah samping dari cavum tipani. Atrum tipani dilapisi oleh mukosa, merupakan lanjutan dari lapisan mukosa cavum tipani. Rongga ini berhubungan dengan beberapa rongga kecil yang disebut selula mastoid yang terdapat di belakang bawah atrum di dalam tulang temporalis. Yang ketiga ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terletak pada bagian tulang keras, pilorus temporalis,
terdapat reseptor pendengaran dan alat pendengaran ini disebut labirin. Yang pertama, labirin osseosus atau osseous adalah rangkaian atau serangkaian saluran bawah yang dikelilingi oleh cairan yang dinamakan perilimfe. Labirinthus osseus terdapat atau terdiri dari vestibulum, koklea, dan kanalis semicircularis. Yang kedua, ada labirinthus membranous yang terdiri dari yang pertama, utricus atau utriculus. Bentuknya seperti kantong lonjong dan agak gempeng, terpaut pada tempatnya oleh jaringan ikat. Yang kedua ada sacculus, bentuknya agak lonjong lebih kecil dari utriculus, terletak pada bagian depan dan bawah dari vestibulum dan terpaut erat oleh jaringan ikat. Yang ketiga ada ductus semicircularis. Ada 3 tabung selaput semicircularis yang berjalan pada kanalis semicircularis. Bagian ductus yang melebar disebut dengan ampula selaput. Setiap ampula mengandung celah sulcus ampularis, merupakan tempat masuknya cabang ampula nervus acousticus. Yang keempat, ada ductus cochlearis, merupakan saluran yang bentuknya agak segitiga, seolah-olah membuat batas pada koklea timpani. Organ yang ketiga adalah sistem pembau atau hidung. Struktur hidung luar berbentuk piramida, tersusun oleh sepasang tulang hidung pada bagian superior, lateral, dan kartilago pada bagian inferior lateral. Struktur tersebut membentuk piramid sehingga memungkinkan terjadinya aliran udara di dalam kafum nasi. Dinding lateral kafum nasi tersusun atas konka inferior, media, superior, dan catus. Catus merupakan ruang di antara konka. Meatus media terletak di antara konka media dan inferior yang mempunyai peranan penting dalam patofisiologi rhinosinusitis karena melalui meatus ini kelompok sinus anterior atau sinus frontal, sinus maxilla, dan sinus ethmoid anterior berhubungan dengan hidung. Meatus inferior berada di antara konka inferior dan dasar rongga hidung. Pada permukaan lateral, meatus lateral terdapat muara ductus nasolacrimaris. Selanjutnya, septum nasi merupakan struktur tengah hidung yang tersusun atas lamina perpendicularis, os ethmoid, cartilagosus septum, premaxilla, dan columella membranosa. Deviasi septum yang signifikan dapat menyebabkan obstruksi hidung dan menekan konka media yang menyebabkan obstruksi kompleks, osteometal, dan hambatan aliran sinus. Meatus inferior berada di antara konka inferior dan rongga hidung. Pada permukaan lateral meatus lateral terdapat muara ductus nasolacrimaris. Fungsi dari fisiologi hidung adalah penghirup, filtrasi, proteksi, humidifikasi, penghangat udara, dan resonansi suara. Sistem vaskuler dan sekresi hidung
berperan penting dalam mempersiapkan udara, inspirasi sebelum masuk ke saluran napas, dan trakeobronkial. Organ yang ketiga adalah sistem pembau atau hidung. Struktur hidung luar berbentuk piramida, tersusun oleh sepasang tulang hidung pada bagian superior, lateral, dan kartilago pada bagian inferior lateral. Struktur tersebut membentuk piramid sehingga memungkinkan terjadinya aliran udara di dalam kafum nasi. Dinding lateral kafum nasi tersusun atas konka inferior, media, superior, dan catus. Meatus media terletak di antara konka media dan inferior yang mempunyai peranan penting dalam patofisiologi rhinosinusitis karena melalui meatus ini kelompok sinus anterior atau sinus frontal, sinus maxilla, dan sinus ethmoid anterior berhubungan dengan hidung. Meatus inferior berada di antara konka inferior dan dasar rongga hidung. Pada permukaan lateral, meatus lateral terdapat muara ductus nasolacrimaris. Selanjutnya, septum nasi merupakan struktur tengah hidung yang tersusun atas lamina perpendicularis, os ethmoid, cartilagus septum, premaxilla, dan columella membranosa. Deviasi septum yang signifikan dapat menyebabkan obstruksi hidung dan menekan konka media yang menyebabkan obstruksi kompleks, osteometal, dan hambatan aliran sinus. Meatus inferior berada di antara konka inferior dan rongga hidung. Pada permukaan lateral meatus lateral terdapat muara ductus nasolacrimaris. Fungsi dari fisiologi hidung adalah penghirup, filtrasi, proteksi, humidifikasi, penghangat udara, dan resonansi suara. Sistem vaskuler dan sekresi hidung berperan penting dalam mempersiapkan udara, inspirasi sebelum masuk ke saluran napas, dan trakeobronkial. Organ yang keempat adalah sistem perasa atau lidah. Lidah terdiri dari dua kelompok, yaitu otot intrinsik yang melakukan gerakan halus dan otot ekstrinsik yang melaksanakan gerak kasar pada waktu mengunyah dan menelan. Lidah terletak pada dasar mulut, unjung, serta tepi lidah bersentuhan dengan gigi, dan terdiri dari otot serat, lintang, dan dilapisi oleh selaput lendir yang dapat digerakkan ke segala arah. Lidah terbagi menjadi yang pertama, radix lingua atau pangkal lidah, yang kedua, dorsum lingua atau punggung lidah, yang ketiga, apex lingua atau unjung lidah. Selanjutnya adalah fisiologi lidah. Seluruh rasa dapat dirasakan oleh seluruh permukaan lidah. Rasa yang dapat dirasakan indera pengecap yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang dikenal dengan istilah sensasi rasa primer. Selain itu, ada rasa kelima yang telah teridentifikasi, yakni umami, yang dominan ditemukan pada L-glutamat. 5 rasa yang dapat dikecap lidah. Yang pertama, rasa manis. Hampir semua zat yang dapat menyebabkan rasa manis merupakan zat kimia organik seperti gula, glikol, alkohol,
aldehida, keton, amida, ester, asam amino, asam sulfonat, dan asam halogen. Sedangkan zat anorganik yang dapat menimbulkan rasa manis adalah timah hitam dan berilium. Daerah sensitivitas rasa manis terdapat pada apeks lingua atau ujung lidah. Yang kedua adalah rasa asam. Rasa asam disebabkan oleh suatu golongan asam. Makin asam suatu makanan, maka sensasi rasa asamnya semakin kuat. Daerah sensitivitas rasa asam terdapat pada sepanjang tepi lateral bagian posterior. Yang ketiga, ada rasa asin. Rasa asin ditimbulkan oleh garam terionisasi, terutama konsentrasi ion sodium. Antara 1 gram dengan garam lainnya memiliki kualitas rasa asin yang sedikit berbeda, dikarenakan beberapa jenis garam mengeluarkan rasa lain di samping rasa asin. Daerah sensitivitas rasa asin terdapat pada sepanjang tepi lateral lidah bagian anterior. Yang keempat adalah rasa pahit. Zat-zat yang memberikan rasa pahit semata-mata hampir semua merupakan zat organik. Daerah sensitivitas rasa pahit terdapat pada dorsum lidah bagian posterior. Yang kelima adalah rasa umami. Rasa umami mempunyai ciri khas yang jelas berbeda dari keempat rasa lainnya, termasuk sinergisme peningkat rasa antara dua senyawa umami, yaitu L-glutamat dan 5-ribomultseotides. Umami adalah rasa yang dominan ditemukan dalam ekstrak daging dan keju. Organ yang kelima adalah sistem peraba atau kulit. Kulit manusia tersusun atas 2 lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. 400 sampai 600 untuk kulit tebal atau kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75 sampai 150 untuk kulit tipis atau kulit selain telapak tangan dan kaki, dan memiliki rambut. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan. Yang pertama adalah melanosis. Melanosit yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Yang kedua adalah sel Langerhans. Sel Langerhans yaitu sel yang merupakan makrofag turunan sumsum tulang yang merangsang sel limfosit. Sel Langerhans juga mengikat, mengolah, dan merepresentasikan antigen kepada sel limfosit T. Dengan demikian, sel Langerhans berperan penting dalam imunologi kulit. Yang ketiga, ada sel Merkel. Sel Merkel yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus di keratinosit yang secara tersusun dari lapisan paling luar hingga paling dalam. Lapisan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah stratum corneum. Stratum corneum terdiri dari 15 sampai 20 lapis sel gepeng tanpa inti dengan sitoplasma yang dipenuhi oleh keratin. Yang kedua adalah stratum lucidum.
yang terdiri atas lapisan tipis sel epidermis eosinofil yang sangat gepeng. Yang ketiga, ada stratum granulosum yang terdiri atas 3-5 lapis sel pligonal gepeng yang sitoplasmanya berisikan granul keratohyalin. Yang keempat, ada stratum spinosum yang terdiri atas sel-sel kuboid. Sel-sel spinosum saling terikat dengan filamen. Yang kelima, ada stratum basal atau germinativum, merupakan lapisan paling bawah pada epidermis yang terdiri atas selapis sel kuboid. Selanjutnya adalah dermis. Dermis merupakan lapisan kulit di bawah epidermis. Dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare dan stratum retikular. Yang pertama adalah stratum papillare. Stratum papillare merupakan bagian utama dari papilla dermis, yang terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini, didapati fibroblast, sel mats, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh ekstravasasi. Yang kedua, ada stratum retikular yang lebih tebal dari stratum papillare dan tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur, terutama kolagen tipe 1. Selain kedua stratum di atas, dermis juga mengandung beberapa turunan epidermis, yaitu folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar. Pada bagian bawah dermis, terdapat suatu jaringan ikat longgar yang disebut jaringan subkutan dan mengandung sel lemak yang bervariasi. Jaringan ini disebut juga fascia superficial atau panniculus adiposus. Yang terakhir adalah fisiologi kulit. Sama halnya dengan jaringan pada bagian tubuh lainnya, kulit juga melakukan respirasi atau bernapas, menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, respirasi kulit sangat lemah. Kulit lebih banyak menyerap oksigen yang diambil dari aliran darah, dan hanya sebagian kecil yang diambil langsung dari lingkungan luar atau berupa udara. Begitu pula dengan karbon dioksida yang dikeluarkan lebih banyak melalui aliran darah dibandingkan dengan yang dihembuskan langsung ke udara. Kecepatan penyerapan oksigen ke dalam kulit dan pengeluaran CO2 dari kulit tergantung pada banyak faktor di luar maupun di dalam kulit, seperti temperatur udara, komposisi gas di sekitar kulit, kelembapan udara, kecepatan aliran darah ke kulit, usia, keadaan vitamin dan hormon di kulit, perubahan dalam proses metabolisme sel kulit, pemakaian bahan kimia pada kulit, dan lain-lain. Demikian penjelasan saya tentang materi anatomi dan fisiologi dari sistem sensori persepsi. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.